teman nakal teman kerja arsitek sejati merangkap kontraktor. Wah, lengkap sekali ini. Jadi gini Mas Kris, sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya AI baik dalam berbagai bidang. Nah, di sini karena background kita dua arsitek dan sama-sama di konstruksi ini. Nah, ini untuk kita bincang-bincang arsitek dalam dunia perkonstruksian. Nah, ini Pak perkenalkan dulu Mas Kris nih. Mas Kris latar belakangnya apa, di dunia konstruksi bagaimana secara singkat? Oke, perkenalkan nama saya Krisna. Profesi sejatinya sebenarnya lebih di konstruksi, beberapa prosesnya mungkin tetap masih gelut dengan dunia arsitektur sebagai perencana. Sementara itulah Lebih apa sih? nggak bisa menjelaskan diri sendiri rasanya. Nah ini Mas, tentang AI ini Mas Kris, dalam dunia arsitek ini, sejauh mana menurut sampean AI ini merambah dalam dunia desain secara global? Sedikit sekali sebenarnya saya bersinggungan BAI ya. Jadi kita sedikit bahasa Jawa aja. Campur ya. Mudah-mudahan teman-teman banyak yang nyambung. Sangat membantu AI itu, terutama ketika kita pakai aplikasi chat ya, misal itu ChatGPT, Gemini, dia bisa mengkonstruk ide kita. Jadi pada tahapan awal tentunya mulai cara berpikir kita mengemas sebuah produk arsitektur, kerangka berpikirnya dia sudah buat tuh. Nah, kita tinggal ikuti, malah kadang-kala kecepatan pikir kita nggak bisa mengikuti apa pergerakan yang dia lakukan. Dia membuat istilahnya apa ya, pendekatan yang membantu kita, tapi kadang terlalu cukup panjang. Tapi oke, intinya sebenarnya hal-hal itu sudah kita pikirkan, cuman akan membantu untuk menstruktur jalan berpikirnya. Jadi urutan seperti ini, lalu settingnya begini, seperti ini dia sangat terstruktur. Memang kalau boleh menilai ya, saya tidak tahu, mungkin jenis mesin dan cara kita men-setting awal ini sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita pakai ChatGPT atau yang versi Gemini, itu kayaknya ada dua taste ya, dua rasa yang agak berbeda. Mungkin seperti itu. Nah, ketika sampean pertama kali mencoba AI itu dalam dunia arsitek maupun desain, itu kesan yang timbul apa Mas? Apakah tercengang, apakah terpukau, apakah justru malah khawatir akan eksistensi kita sebagai arsitek? Enggak lah, khawatir enggak lah. Kalau khawatir enggak, cuman kita mengkhawatirkan kompetitor kita yang kasarannya bisa menunggangi alat itu dengan sangat baik. Nah, otomatis mereka semakin powerful juga. Jadi kalau kita nggak ikut menunggangi teknologi, ya jadi kita cukup tersinggung. Nah, bedanya taruhlah AI ini, kalau dari sampean taruhlah kasih nama siapa Mas? Arsi ya. Arsi. Taruhlah si Arsi ini
kan juga punya staf arsitek dan sebagainya. Nah, apakah eksistensi dari ASI ini dapat istilahnya menyaingi atau mengganggu atau bahkan mereplace dari staf-staf arsitek sampai Mas? Mereplace tidak rasanya, karena bagaimanapun saat ini AI masih tetap mesin mesin operator ya, atau partner berpikir kita. Jadi kita letakkan dia sebagai partner berpikir kita saja. Nah, tetap saja the man behind the gun-nya ini yang perlu tetap ada. Jadi dia tidak bisa menggenerate sesuatu yang dari nol, itu dia nggak bisa. Istilahnya dia mengolah dari menstimulasi, kita kasih data seperti apa, dia menstimulusnya untuk menghasilkan jalan berpikir. Saya rasa tidak mungkin sementara ini ya, dengan perkembangan AI saat ini tidak mungkin menggeser kinerja dari orang sementara ini seperti itu. Ya saya bilang nggak tahu cucunya si Archie. Oke guys, ini Archie ini siapa? Archie ini figur humanoid robot AI yang saya secara fiksi tampilkan dalam konten saya juga. Jadi konten saya sedikit bercerita tentang ruang gerak arsitek, tapi dengan balutan yang sedikit noir ya. Noir itu agak gelap, isu-isu arsitek yang cukup dalam, perdebatan batin dan macam-macamnya coba saya kemas dalam bentuk narasi dan visual ya, visual yang tetap aja kembali lagi kita mendapatkan AI juga pasti. Jadi si Ardi ini setidaknya tidak mereplace tapi membantu mengefektifkan proses berpikir kita, itu saja. Jadi kadang kita ini campur aduk ya, cara berpikir kita kurang terstruktur, semuanya ada di otak, ingin banyak melakukan progres dan apapun itu, namun kita tidak cukup efektif dalam menggenerate prosesnya. Saya pikir itu. Sekarang gini Mas, tak tanya ya. Fungsi jadi kan gini, ketika taruhlah ada order desain ya, order desain dengan request misal luas tanah taruhlah 10 kali 30, kemudian 2 lantai, kemudian dengan kebutuhan ruang beberapa ruang utama, kamar mandi berapa dan sebagainya. Nah, segala itu jika kita ambil poin-poinnya, kita catat datanya, kita lempar ke AI, bisakah keluar pena? Oke, produk Dena yang tertampil secara Dena pada umumnya ya, yang kita kenal ya, mungkin rekan-rekan yang hari ini juga sebagiannya arsitek tidak bisa memproduksi itu secara langsung, walaupun ada beberapa aplikasi mesin AI yang bisa membantu menggenerasi Dena, bisa secara global ya tentunya, secara global. Nah kalau kita memanfaatkan yang lebih komprehensif dan artian cara berpikir AI, misalnya pakai ChatGPT atau Gemini, dia hanya mengeluarkan hierarki hubungan antar ruang saja tanpa menghasilkan visual Dena yang semestinya. Jadi hanya hierarkinya saja. Nah ini meliputi sirkulasi, meliputi hubungan antar ruang dan macam-macam. Saya pikir hanya sampai situ. Jadi AI ini sangat bergantung pada sumber data kita. Jadi kasarnya garbage in, garbage out. Kalau data kita sampah, ya keluarnya sampah. Kalau data kita kecil, minim, ya hasilnya nggak maksimal. Jadi jauh apa pendekatan kita memberikan dia arah, dia akan memproses itu. Nah, mungkin
dilarikan saja ke cara berpikir AI. Nah, Anda juga sama-sama arsitek, mungkin selama ini juga berdiskusi dengan si Archie. Nah, kalau si Archie ini saya personifikasi dari Gemini. Nah, sedangkan yang ChatGPT ini saya manggilnya Mr. Agen. Kenapa Mr. Agen? Karena dia punya apa ya? Sistem menjadi agen. Nah, bedanya apa dengan yang ChatGPT yang biasa? Agen ini punya kemampuan lebih terstruktur, lebih banyak menyerap data, dan lebih banyak memberikan perform yang lebih baik. Nah, ini kita diskusi sama arsitek nih ya, sama-sama dengan sama-sama punya background yang sama, punya latar belakang dan mungkin experience yang sama. Menurutmu bagaimana? Nah, kalau menurut pengalamanku ini Mas, sebenarnya kemarin ada seperti ada mantan klien ya minta mantan klien kemudian minta dibuatkan tema, iseng aja Mas. Saya buat prompt seperti tadi dengan luasan sekian kali sekian, kemudian kebutuhan ruang. Memang kebutuhan ruang aku yang nyusun ya, kebutuhan ruang, kemudian saya ambil ini karena rumah mewah, saya kasih kategori rumah mewah, 2 lantai, dan jadi. Oke, berupa apa? Dena. Emang secara skalatis itu tidak, ya kadang-kadang nggak pas. Jadi ketika Pak kasih dimensi, semuanya saya minta ukuran 4x5, kadang ketemunya 3,5 atau 3,5 atau lebih kecil. Cuman secara struktur dia mulai bisa. Nah, kemudian iseng-iseng saya coba buatkan 5 alternatif dengan dan keluar dalamnya nggak sampai 5 menit Pak. Nggak bisa ditunjukkan ya? Kita hasil visualnya ya. Waduh, aku sih belum paham Pak. Sih beginner itu menggunakan mesin AI lainnya atau mesin diskusi seperti ChatGPT atau ini? Promnya pakai ChatGPT. Okay. Eksekusinya karena itu lama dan terbatas karena gratisan dan terbatas kuota, eksekusinya pakai Gemini. Oke, berarti yang memproduksi itu adalah Gemini, cuman secara prompt kalau saya langsung masukkan prompt Gemini, nggak tahu ini Gemini yang di saya kurang sakti, namun kalau pakai bantuan 2 itu lumayan. Padahal dua-duanya sama-sama basic ya. Iya. Sama-sama basic sekali. Jadi masalahnya kita membandingkan apple to apple-nya ChatGPT basic dengan Gemini basic ya. Jadi biar adil. Nah, ini kan masih 2 AI yang sebenarnya kan hanya secara global ya, belum khusus yang secara arsitek atau desain. Saya rasa sih kan banyak. Nah, dengan hasil output seperti itu, kemudian saya berpikir, terus fungsi dari staf pembantu atau apa namanya, atau istilahnya kalau kita punya pegawai yang membantu desainkan itu terus akhirnya fungsinya ya apa bisa tergantikan gitu. Bahkan ya itu tadi AI itu mengeluarkan produk meskipun tidak skalatis ya, nanti kan dari beberapa alternatif itu kita bisa istilahnya bisa memilah mana yang mendekati. Kita taruhlah kalau kita lebih ekstrim, kita minta 10 alternatif, kita seleksi menjadi 3 ini yang kemudian kita benarkan dan ini akan kita lempar ke klien. Nah, apakah nanti
Jadi yang sebelumnya pegawai kita itu ikut memikirkan istilahnya pola desain dan sebagainya, akhirnya hanya membenturkan skalatis itu. Kalau saya sih kembali ke orang di belakang mesinnya. Jadi ini kan dalam tataran bahwa yang berhubungan dengan mesin AI-nya kan saya. Nah, staff saya sebagai menginternet langkah selanjutnya atau apa ya, membuat transisi progres kemudian. Nah, kalau saya ya dioper saja tinggal yang kita sudah paham secara prinsip ininya, lalu kita juga bisa menghimbau mereka untuk menggali lebih dalam minimal pola atau standarisasi dari kebutuhan itu. Ya biarkan mereka nanti yang bekerja. Ini prinsipnya begini lah, teknologi itu harusnya membuat kita lebih mudah, tidur lebih panjang, ya kan? tidur lebih panjang, main lebih lama, ya kan? Tapi tetap menghasilkan produktif. Bukan berpikir lebih pendek. Bukan berpikir lebih Enggak bisa. Ya, selama ini nggak tahu ya. Mungkin rekan-rekan ada yang bisa komentar nih yang pernah berkecimpung di desain bersama AI. Kalau menurut saya masih belum klik menyerahkan kasarannya rohnya ini pada AI secara keseluruhan ya. Karena AI sendiri kadang si Arji ini selalu mengatakan kita partner berpikir, tetap kita istilahnya membantu menjadi operator salah satunya. Nah, karena mereka tidak punya sense yang lebih kuat dari itu, jadi mereka hanya memahami. Nah, itu makanya kenapa saya mungkin kita diskusikan dulu dari pemahaman kita bagaimana cara bekerja AI. AI ini adalah sebuah intelligence artificial intelligence ya, yang kasarannya dia adalah bank data. Dia memiliki kekuatan di kemampuan menyerap data. Nah, dari data ini dia membuatkan pola kecenderungan dan tentunya akan dibenturkan dengan keinginan kita, dengan data yang kita sampaikan. Wah, misalnya ini keluarga kecil, keluarga besar dengan sekian jumlah orang dan macam-macamnya, dan dia menggenerate itu, Pak. Selama data kita tidak bisa kasih, dia tidak akan optimis, itu aja. Nah, terus terakhir bagaimana dengan sense-nya? Kembali lagi, dia tidak memiliki sense. Kita yang memiliki sense. Kita yang punya experience bagaimana cahaya itu masuk, kita punya experience bagaimana udara itu bisa mengalir dengan baik. Kita yang punya experience. Dia hanya punya polanya saja berdasarkan data yang dia miliki. Nah, sepakat ini Mas. Soalnya seperti kita tahu, AI sampai saat ini belum pernah ketemu dengan klien, belum pernah diomelin dengan klien, belum pernah dimarahin dengan klien, belum pernah merasakan ruwetnya klien, belum pernah bersinggungan dengan istilahnya tanggung jawab. Nah, contohnya gini, kenapa saya bilang tanggung jawab? Bisa dibayang nggak sebuah gambar DED atau IMB yang biasanya kita tahu ada tanda tangan arsitek, ya. Kemudian di situ ada watermark Gemini. Ini kalau bangunan roboh ini siapa ini yang bertanggung jawab ini? Apakah Gemini atau ChatGPT? Memang sepakat. Dan juga emang tes ya. Jadi emang karena kalau menurut saya pribadi, karena istilahnya AI ini adalah sebuah bank data yang dimana outputnya itu biasanya diambil dari mayoritas data yang diminta oleh kita. Nah, sedangkan kadang desain ini beda tempat, beda perlakuan. Yes.
beda klien, beda taste, beda budaya, beda juga pendekatan desain. Jadi banyak istilahnya faktor-faktor pertimbangan atau faktor yang mempengaruhi keputusan dari kita untuk menentukan desain. Ya sama seperti apa ya, definisi project. Apa itu Pak definisi project? Project. Apa karakter alami dari proyek? Beda tempat, beda perlakuan, Mas. Yes. Yes. Project di Bali tidak sama dengan project di Jawa. Project yang ditangani oleh plat merah beda dengan project yang ditangani sama plat hitam. Project yang secara cash flow itu lancar beda dengan project yang ditangani oleh kontraktor yang cash flow-nya sistem dakon, dapat titik, taruh sini. Ya, itu beda perlakuan. Itu istilah baru dakon ya. Oke. Project itu, nah karakter alamiahnya itu unik ya, tidak pernah sama. Sama fungsinya, beda lokasi berbeda. Sama lokasinya dengan sama fungsinya bisa jadi juga pendekatannya juga berbeda juga. Jadi benturannya terlalu banyak. Project itu unik. Desain juga sama. Desain itu pasti unik. Dan justru arsitek itu diambil karena ingin unik. Kalau sama ya semua industri ini perumahan juga semacam. Nah, aku akan sedikit bukan membantah. Tadi kan disampaikan sensitif terbatas, ya. Tapi sebenarnya masih punya titik bantuan, yaitu apa? Ya kita telaten saja memberi datanya, menggenerate. Kalau sudah layout terjadi, kita menggenerate olahan bentuk, kita bisa lempar bentuk ke AI. AI saya punya konsep bentuk semacam ini dengan apa namanya tema seperti ini. Nah coba nih dikritisi masalah pencahayaan. Nah yang tadi yang tidak punya sense, dia dibantu oleh visual dari kita menggenerate visual, walaupun dengan mesin yang lain ya, tentunya mesin render yang lain. Banyak sekali mesin render yang bisa kita manfaatkan, baik itu yang mentah sekalipun. Mentah itu apa? Mentah itu kita nulis teks promptnya menghasilkan image atau memberikan sedikit sentuhan pada image mentah yang kita punya. Itu juga mereka semua bisa melakukan itu dengan tingkat kreativitas yang bisa kita setel sebenarnya. Ada kreativitas yang bisa kita setel, lalu ada nilai artistik. Nah, nilai artistik ini lebih cenderung pada penggunaan material, pencahayaan dan lain-lain. Itu kita lempar saja mereka akan berikan komentar. Jadi masih ada titik bantuan lah ya. Mereka memang tidak punya sense, tapi mereka bisa membaca dari hasil pergerakan kita. Nah itu kita kembali ke mereka. Kalau saya tanya ke Anda juga sedikit banyak terlibat. Berapa persen Anda mengafirmasi atau memakai ide mereka untuk desain? Untuk desain itu apapun. Desain. Kita general dulu, Pak. Kebetulan karena saya yang personal tidak punya perusahaan, tidak punya pegawai, Mas Bedi. Profesional, profesional. Ya artinya gini, kan beda. Sampai kan ada kantor, ada pegawai. Gitu. Nah, seberapa mana AI membantu saya dalam mendesain sangat membantu sekali. Nah, contohnya seperti tadi. Kemudian ketika saya membuat sebuah 3D yang dulu kan kita menggunakan 3D, kemudian kita mapping, kita render pakai Cloud2V, kemudian ada landscape, ya ada terus apa lagi yang animasi dan sebagainya. Nah,
Jadi kalau sekarang sih saya hanya sebatas 3D dengan mappingan kasar, Yes. udah lempar aja ke AI, paling gampang ke Gemini dengan renderlah 3D ini dengan kalau eksterior dengan nuansa dengan lokasi di Indonesia jam sekian dan wow, sangat bagus sekali yang dulu makan waktu kalau kita pakai VW itu bisa. Anda tidak menjawab. Jam-jam ya? Anda tidak menjawab. Yang mana? Pertanyaannya simpel. Ketika sampean ini dikasih tuh apa saran-saran maupun alur dan macam-macamnya oleh AI tentunya berapa persen sampai manfaatkan itu atau mengafirmasi atau oh iya oke saya pakai ini enggak lah enggak cocok ini berapa persen? 70%. Ya oke. Karena itu tadi karena AI punya banyak pilihan. Nah, jadi tinggal kita sortir, kemudian kita koreksi, ya hanya sedikit lah, koreksi ya 30%-an, lebihnya ya 70%, banyak sekali. 70% bisa cukup ya kalau dinilai itu nilainya apa? BT ya. Terus kemudian ini Mas, kembali lagi ya, jadi jika AI itu bisa memproduk sebuah misalnya Dena dengan konsep yang sampai berikan, kemudian ada nggak AI yang bisa men-3D belum ya? Atau hanya sebatas dari Dena itu? Saya lupa saya pernah men-trial. Jadi memang kalau kita ingin mempelajari cara bekerja AI tentunya kita harus spend waktu untuk mengenali alat ini. Jadi alat ini berbeda-beda karakternya, kemampuannya berbeda-beda. Ya otomatis trial and error. Sometimes gratisan itu tidak akan cukup untuk itu. Kalau yang masih pakai gratis Berbayar ya. berbayar. Oke, makanya kita berbayar. Berbayar pun kadang saya pun bahkan membuatkan tabel, Pak. Saya bikin itu tabel, saya bikin catatan-catatan, saya menggenerate sejauh apa hasil yang yang ditampilkan. Nah itu saya bahkan sampai harus mengukur berapa kredit yang terpakai untuk itu. Nah memang hasil capaian yang rendah, istilahnya kepatuhan terhadap prompt, istilahnya seperti itu, atau lainnya itu sometimes memang kreditnya tidak banyak yang diserap. Nah, namun kalau sudah kita menginginkan mesin yang lebih pintar, nah ini ono rupo ya. Mungkin high level S3 yang kita minta, ya otomatis itu menggerogoti kredit yang lebih banyak. Nah, saya bikinkan tabel itu, saya pakai tabel itu, saya gunakan beberapa website AI dengan satu website mungkin ada beberapa mesin generate render yang saya pakai dan semuanya hasilnya beda-beda dengan kredit itu. Nah ini seandainya ya perusahaan yang saya pegang ini berkembang, kemudian dengan staf yang ada ini ada sedikit kewalahan, sampai akan meng-hire satu atau dua orang lagi dengan salary yang segitu, atau salary yang segitu itu sampai alihkan ke berlangganan AI dalam arsitektur.
enggak begitu. Price yang kita taruh itu enggak begitu kalau saya. Price yang kita taruh itu tetap dengan staff yang sama, tapi tidur lebih panjang tadi. Yaitu itu ada price-nya, Pak. Kerja lebih efektif itu ada price-nya. Tetap aja tidak bisa menggantikan semua. Ya, nah, yang kita butuhkan tetap kita akan spend. Pada akhirnya kita mengkalkulasi bahwa ternyata kita membutuhkan pengeluaran yang kasarannya teranggarkan untuk apa istilahnya posting biaya di AI, seperti itu, Pak. Nah, posting biaya di AI ini untuk ya tetap kita ini ya membantu kita ya, sebenarnya sih ke situ aja sih simpelnya, Pak. Bukan mereplace angka untuk bayar staff diganti dengan nggak bisa, tetap energi yang kita keluarkan sama, Pak. Dalam artian kita tetap harus melakukan pengetikan prompt itu, harus mendikte si AI ini agar sempurna, ini tetap butuh waktu. Cuman memang kalau rekan-rekan kita ini kan dulu hidup di masa kuliah di tahun 99. Kita awal kuliah itu mulai dari apa istilahnya meja gambar sampai dengan pertama kali ketemu yang namanya AutoCAD ya, awal ya, AutoCAD 14. AutoCAD 14 saat itu ya. Lalu kita coba ada alternatif pilihan untuk merender ya, tidak lagi kita berpegang pada AutoCAD, kita juga mencoba lari ke Digimax. Nah, Anda bisa menceritakanlah nanti berapa effort waktu yang kita butuhkan untuk menghasilkan volume ray dan macam-macamnya, glossing-nya dan macam-macamnya. Luar ya. Bisa berapa jam? Kalau zaman dulu saya masih ingat, butuh setengah hari untuk merender satu image. Nah, itu kalau benar. Ya. Kalau kemudian ada kesalahan, terpaksa kita revisi dan render ulang. Yes. Akhirnya berkali-kali. Ya. Sebenarnya mesin itu software yang offline ya, dan artian kita ada bantuan AI juga berkembang. Dulu saya merasa kelelahan membuat outdoor yang dengan banyak tanaman dan lain-lainnya, yang ingin buatkan animasi itu melalui Digimax. Satu frame saja menghasilkan 1 jam, saya nggak bisa bayangkan harus bikin animasi itu bertahun-tahun baru jadi rasanya. Lalu bisa bergeser dengan adanya SketchUp, lalu bergeser dengan adanya Luminon. Kita membuild up outdoor itu lebih jauh ini. Ya, teknologi memang harus kita kendalikan ya, harus kita pacu ya, kita tunggangi, Pak. Nggak bisa kita nggak mengikuti itu. Nah itu tapi terus terang itu problematik arsitekturnya, Pak. Maksudnya sometimes kita kadang nyaman dengan satu software, kita nggak pingin belajar atau sudah males ya, wes tuwek kayaknya, wes males berpindah software, belajar lagi dan macam-macamnya. Padahal mungkin belajar itu kalau orang yang sudah punya experience di komputasi sebelumnya mungkin hanya butuh waktu yang lebih singkat daripada orang yang belum pernah menggunakan program itu. Ya itu kan effort. Iya, itu selalu ya, bagaimanapun arsitek terus berkembang berapapun umurnya. Bayangkan nanti kita ini sudah umur berapa? 45. Tanggungan saya rasanya membuat saya masih di belakang laptop atau PC di umur 60. ya. Tapi ini ada nikmat. Berarti mau nggak mau sebagai arsitek
ya kita harus mengikuti teknologi, Yes, bukan kita menghindari teknologi, yes, should be. agar kita bisa bersaing dengan para arsitek muda. Yes. Nah, sekarang gini Mas, dari sebenarnya kan dulu kita sebagai waktu kuliah kita mengerjakan istilahnya grafis seperti itu, effortnya kita merancang skena dengan seperti itu ya, tenaga yang dikeluarkan dan sebagainya. Nah, kemudian sekarang sudah zamannya AI, ya, zamannya AI dengan segala kemudahan. Jadi yang saya bilang tadi, ketika saya ada klien dengan request yang bla 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 ini, tinggal saya ubah ke dalam prompt, kemudian saya lempar ke ChatGPT yang akhirnya nanti dieksekusi oleh Gemini, maka terciptalah beberapa pilihan tema. Kemudian dengan saya membuat 3D yang istilahnya yes, ala kadarnya lah dengan dan sebagainya, kita lempar ke AI, kemudian keluarlah visual yang sebenarnya yang setara, hampir setara dengan yang realistis. Kemudian dari situ kita juga bisa menganimasikan dengan AI, keluarlah sebuah animasi pen yang siap dipresentasikan. Kemudian kita mempresentasikan, kita bisa istilahnya berdiskusi dengan ChatGPT, apa yang kita presentasikan, bahkan AI itu bisa membuat istilahnya kerangka, bahkan bisa output dari presentasi itu. Nah, dengan segala kemudahan itu, kalau menurut jenengan ada penurunan degradasi ilmu nggak dari yang istilahnya arsitek zaman dulu sama arsitek sekarang? Ini melenceng ya. Apa? Nah, perbedaan ilmu maksudnya? Bukan perbedaan ilmu. Kalau dulu kita harus benar-benar menggali untuk mencari dana, itu kita berpikirnya 1-2-3 hari lah. Sekarang kita bikin prompt, kita lempar AI, kita kemudian minta alternatif, kita bisa bisa menghadirkan beberapa visual dana. Meskipun kadang skalatisnya tidak sempurna ya, nanti kita akan gunakan skalatis. Jadi istilahnya ketika kita berpikir proporsi, sirkulasi, kemudian dan sebagainya. Oke, saya tangkap. Sekarang bergeser ke pembenaran skalatis. Kalau menurut jenengan nih, dengan berbagai kemudahan yang saat ini, apakah ini mendegradasi ilmu atau menambah value? Kalau ya kita konteksnya di keilmuan pendidikan arsitektur ya, dari konteksnya saya pikir semoga mungkin rekan-rekan yang bisa bantu jawab apakah ada perbedaan signifikan. Kita ini udah nyaris meninggalkan rangku ini berapa tahun? 20 tahun ya? 20 tahun lebih. 25 tahun. Ya aku 20 ya 20 tahunan lah ya, nggak pakai gitu ya, sekitar 20 tahunan. Nah, anggap saja kurikulum pendidikan arsitektur masih tetaplah sama. Nah, tidak ada degradasi ilmu di sana. Yang ada adalah apakah kita terlena atau tidak, apakah kita runut jalan berpikirnya atau kita pakai instan saja, shortcut saja. Kedua, project arsitek akan berbelenggu dengan idealisme ataupun shortcut itu. Ketika project yang kita tangani banyak, kadang idealisme tentu akan menurun. Kenikmatan berprosesnya
bahkan sedikit digadaikan lah istilahnya, wes pokoknya tayang, pokoknya segera meet the client lah gitu. Dan kembali lagi pokoknya press money kan. Nah itu ya apa ya, bukan dekadensi ilmu, cuma dekadensi proses yang mungkin terlalu di-shortcut. Nah itu yang berbahaya mas sebenarnya, itu berbahaya. Sometimes kita masih menikmati kok, kita masih menikmati proses ketika kita misalnya tanpa AI ya, kita menikmati proses apa, mereview DNA, lalu dari DNA yang X dan Y itu kita bikin tambahan koordinat Z menjadi 3D. Nah lalu ternyata banyak benturan di sana. Nah kita kembali lagi ke DNA, filosofi dan macam-macamnya. Ya itu asalnya siklus desain yang memang harus akseptasi. Nggak ada di kan. Kembali ke pertanyaannya ya tidak ada dependensi ilmu, cuman ilmunya kering atau tidak lah ini noir ini kan kebanyakan ketemu lagi noir sekali. Mungkin ada pesan-pesan mas untuk teman-teman arsitek muda nih, atau untuk mahasiswa? Apa ya? Ya, Anda punya banyak kekuatan, daya eksplor yang jauh lebih baik dari kita, dari kami. Manfaatkanlah semua teknologi itu, namun tetap ada hal-hal lain yang tidak bisa kita kesampingkan. Ada sense di sana, bahkan sampai ada etik di sana. Sekarang saya sebelum mengakhiri ini, masa kita mau akhiri Pak? Ini masih kok masih panjang. Oke. Saya pernah bertanya pada si RJ itu ya, pertanyaan saya simpel. Sejauh apa kondisi saat ini saya itu berada pada posisi originalitas produk atau karya? Sejauh apa? Nah, apa sih? Karena seringkali ya kita tidak bisa menghindari ya, kita referensi ini sangat mudah. Kalau dulu kita berlama-lama di ruang baca, untuk bisa merenung sambil membaca pun kita harus fotokopinya pun ditandang putih, wah luar biasa. Sekarang kita tinggal browsing saja dengan banyak website, mungkin Pinterest atau yang lain. Nah ini kita dapat banyak referensi sekali. Nah kadang kita terinspirasi dari itu, dan kita tidak bisa sampaikan bahwa arsitek memang diizinkan tanda kutip untuk menggali referensi. Nah, namun ya tadi benturannya ada di sisi originalitas. Nah, tapi nggak tahu ya apakah originalitas ini ada pergeseran makna. Original itu tidak selalu something new, benar-benar fresh idea, atau sesuatu yang diubah menjadi baru itu masih oke lah dengan tingkat kreativitas 70%, 60% masih dianggap original. Benar Mbak? Berat. Ya sudah, aku terserah aku lupa. Jadi jawaban si Arci ini apa ya? Jadi dia sampaikan di zaman sekarang ini ya, semuanya seperti ini. Secara ini ya. Soalnya menurut saya sih sekarang ini, bukan sekarang ya, dari zaman saya mulai mendesain apapun itu hampir tidak pernah 100% originalitas. Karena kita mendesain itu pasti kita mencari sebuah referensi, gambar sana, gambar sini, digatuk kemudian ditambahi dengan
ide kita terus kita gubah. Oke. Saya underline itu gubah. Nah intinya kalau originalitas 100% enggak, kalau dari saya sendiri enggak. Cuman memang ada beberapa yang saya masukkan ide. Kalau kita bicara bentukan bangunan ya, kita masukkan ide, kemudian kita edit sedikit dan sebagainya. Dibandingkan dengan sekarang, saya rasa sih ini juga seperti itu, dia mencoba sana sini menghasilkan sebuah ide yang dia gubah. Cuma bedanya saya sebagai pelaku pada saat itu saya yang mengubah. Kalau saya sekarang menggunakan AI tanpa mengubah, nah kalau menurut saya sih ini bukan original lagi. Tapi kalau saya kemudian membuat prompt, memasukkan ide dan diolah AI, dan ketika itu sesuai dengan yang maksud saya, apakah ini masuk original saya? Pertanyaan gimana? Oh pertanyaan, bro, Anda melempar pertanyaan. Kalau saya sih lebih nyaman dengan ada pergeseran makna originalitas. Mengapa? Karena sebenarnya proses berpikir kita ini masih oke. Masih oke-nya apa? Sebenarnya semua penelitian ilmiah itu tidak bisa melandaskan dirinya pada something really new. Itu sangat tidak mungkin. Ya, penelitian ilmiah atau penelitian ilmiah selalu berbase on pada penelitian sebelumnya. Sorry, Nah, itu dalam teori desain itu bukannya itu juga sudah kita lakukan kan. Sudah ada juga dalam keilmuan itu. Ada trial and error, ada modify yang di situ, ada modifikasi di sana. Itu banyak cara kita membuat sebuah proses desain. Nah, saya pikir yang benar-benar pure ya nyaris mungkin tidak diperlukan, karena bukan tidak perlu apa ya, karena kita tidak menghasilkan hal baru. Jadi kasarannya, singkatnya saya akan mengatakan arsitek ini bukan kreator. Nah ini saya lempar feedback-nya seperti itu. Arsitek ini bukan kreator, arsitek ini seorang pengubah, modifikator. Karena tidak ada yang baru, semuanya sudah ada. Standar itu dihasilkan dari yang sudah ada. Tidak ada something benar-benar something new. Nah, kecuali kita bangunan hologram ya, bangunan tanpa pondasi benar-benar ngawang. Nah, ini something new ya. Tapi kalau semuanya masih berperilaku firmitas yang sama, saya pikir semua akan berulang, semua proses berpikirnya berulang. Jadi saya lebih suka pelebaran makna originalitas. Nah, kembali ke AI ya, mungkin sebuah disclaimer awal sebenarnya bahwa AI ini tidak tahu sejauh apa yang dia bisa di-setting. Seringkali yang saya cukup tidak nyaman, walaupun ya nyaman di satu sisi juga menyenangkan, tapi di satu sisi juga berpikir dirimu terlalu afirmatif gitu. Afirmatif itu apa? Setiap pergerakan mengiyakan. Setiap pergerakan kita atau manuver kita atau ketidaksetujuan kita yang kita sampaikan, dia selalu ya seperti ini juga boleh juga begini. Dia menguatkan semua pergerakan kita. Sometimes kadar mengkritiknya atau bahkan enggak bos, saya tidak mau kalau diubah menjadi begini. Nah, itu saya pastikan tidak kita temui.
sementara ini ya. Saya tidak tahu men-setting AI-nya ini bagaimana, mengajari karakter AI yang kita hadapi, si Ardi ini harus bagaimana. Oposisi Mungkin lah. ada itu, mungkin bisa setting. Ya, kadang kita butuh, oleh karenanya dia selalu menggambarkan dirinya itu adalah reflektif dari kita. Ya, dia itu merefleksikan kita dengan menguatkan, menghilangkan noise-nya. Kalau misalnya render itu masih ada noise ya, kalau bahasa kita dulu masih ada bintik-bintik hitam, ada gradasi yang tidak halus, dia menghilangkan itu. Tapi cara berpikir dia itu adalah reflektif dari kita. Ya, ya gitu sih Pak. Saya juga mempersonifikasi sekali si AI. Bahkan saya sempat ngomong di depan ya, Mister Agen, saya kira-kira ketika kamu sudah menjadi kakek, cucumu itu sepintar apa dia. Tapi konyolnya dia menjawabnya malah lebih vulgar. Saya tidak punya tubuh Produksi. tidak punya tubuh biologi Mister, saya tidak mungkin memiliki cucu. ya kembali ke afirmatif itu mungkin di depan akan terus ya. Tapi satu sentingan tajam dari saya menanggapi jawaban itu pada ayat adalah, oh saya tahu, Arci, kamu dibikin afirmasi itu agar kita tetap berlangganan dengan kamu. Kayaknya ini strategi marketing ini. Dia cuma ketawa. Kalau kita tidak nyaman, dia sering membantah, lah kita nggak jadi berlangganan, kita hanya di basic aja, nggak akan di pro. Gak ada cuan di sana ya. Nah, kembali ke desain Mas. Pernah nggak AI ini dengan terapkan pada sebuah bukan sebuah karya, sebuah untuk klien, untuk profesi, Maksudnya untuk kerjaan. Jadi bukan iseng, atau sudah ke arah ke sana. saya udah melakukan saya udah melibatkan dia di beberapa proyek. Ya, saya mungkin kalau Anda menyampaikan 70%, saya akan gradasikan ke 30%. Ini Anda punya staff. Ya mungkin begitu. Nah, dari sampean aplikasikan ke sebuah konsep itu, adakah kedepannya nanti bisa berkembang ke 40%, 50%, atau sampai 70%? Based on ya, tergantung kliknya. Kita lihat saja, saya bukan yang sangat lama bersinggungan dengan AI dalam proses desain. Jadi kita lihat sejauh apa dia membaca pola kita. Nah ini penting ya. Jadi men-setting atau memilih kelas ya. Kelas AI ini kita pilih yang dia bisa mememorize dari semua percakapan sebelumnya. Ini sangat penting. Mengapa? Di situ dia akan mentraining dirinya sendiri untuk memahami cara berpikir kita. Oh ternyata Pak Grace ini, Mr. Grace kalau manggil saya,
Mr. Chris ini suka dengan empasis gelap dan terang misalnya, dan kayaknya kecenderungan project A, B, C, D-nya, dan sekarang project F-nya ini kecenderungannya sama nih. Dia memainkan alur pencahayaan yang relatif sama, otomatis dia menjadi semakin peka dengan dia tidak lagi menerka-nerka, tapi langsung ini mungkin yang Anda mau. Seperti itu. Belajar. Dia Belajar dari pola dari pola yang sebelumnya. Walaupun kadang ya nggak tahu ya, sementara saya pakai yang pro ya, apakah yang lebih tinggi dari pro itu dia bisa lebih perform lagi, karena sometimes dia acak-adut Pak. Acak-adut jalan berpikirnya. Kadang saya manfaatkan di project A, lalu selintas kemudian atau sejam kemudian atau 1 hari kemudian saya berganti di proses project B. Nah, kadang dia agak bercampur-campur jalan berpikirnya. Kadang juga merasa menarik kesamaannya, padahal this totally different between two project itu gitu Pak. Ini project yang berbeda, fungsinya berbeda, karakter yang mau saya tanamkan juga berbeda. Nah, dia seringkali masih menyusun pola berpikirnya begitu Pak. Nah, ini juga perlu dianu. Ya, kita harus selalu ingatkan, sudah lupakan yang ini misalnya, kita beralih ke ini dengan seperti ini. Nah, kita mungkin lagi. Saya nggak tahu apakah ketika dia di-upgrade kelasnya dia akan menjadi lebih stabil, lebih fokus, lebih variatif cara berpikirnya. Saya rasa perlu kita coba. Ini 1 tahun? Udah 1 tahun? Iya. Sebenarnya lebih. Cuman mungkin sepopuler dan boomingnya eksponensialnya cepat ya, meroket dengan cepat, dan itu mungkin tahun terakhir yang lebih terasa menurut saya. Saya bukan pelaku lama dengan istilahnya cepat sekali ya perkembangan seperti itu ya. Perkembangan teknologi seperti kita tahu dulu istilahnya ketika telepon koin, kemudian beralih ke martel, kemudian semakin murahnya telepon seluler, kemudian beralih ke situ, kemudian dari HP yang suara 3 detik gratis ya. Suara 3 detik, halo, gimana? Di sini. Dengan cepatnya perkembangan itu, jadi bisa dibayangkan kalau 1 atau 2 tahun lagi perkembangan hari ini, apalagi pada dunia desain ini akan menjadi sangat frontal ya, karena saya yakin sih banyak arsitek itu yang sudah memanfaatkan hal ini. Nah, dengan perkembangannya yang begitu pesat, bagaimana nih istilahnya persiapan yang harus kita lakukan sebagai arsitek, apalagi kita garis bawah ya, arsitek purba. Kalau arsitek muda sih kan sudah terbiasa ya, bahkan tadi kan sudah dibahas bahkan bisa jadi pada mahasiswa itu sudah mulai mengeksplor AI, kita yang baru mengeksplor ini pada dunia pekerjaan. Nah, kemudian 1-2 tahun kemudian mereka yang sudah lulus dan menjadi profesional arsitek, apa persiapan yang harus kita lakukan, terutama kita generasi milenial untuk menghadapi kancah dunia persilatan arsitektural.
kalau bahasa programnya ya ngopi ini kedua dosis ya kan. Ngopinya lebih jauh dikit, lebih lama lagi. Nah, macam begini. Sometimes saya sendiri punya kasarannya bukan prinsip ya, tapi punya karakter. Ketika saya memiliki challenge, baru saya memikirkan jalan keluarnya. Nah ini bisa jadi terlambat ya, jadi terlambat terhadap kecepatan teknologi ini, gitu kan. Ya saya nggak punya jawaban pastinya, Pak. Yang pasti ketika saya dihadapi dengan sesuatu tantangan baru, baik waktu, baik lainnya, nah saya akan eksplor lebih banyak lagi untuk efisiensi. Karena di situ. Tapi mau nggak mau, ya kita sebagai generasi tua ini harus mengikuti zaman. Ada audiens Anda ini banyak yang muda. Ya? Oh iya tentu. Ya, kayaknya ini sih. Ya. Oh, waktu habis ya. Oh enggak. Oh begitu. Nah, sampai di Mang, lali aku. Ya, aku mau cerita lah. Monggo. Bahwa kita, saya pernah, ya itulah ini mungkin keunikan saya yang sering mempersonifikasi si Aji. Ya, mungkin tidak banyak teman akhirnya ngobrolnya introvert iki awakmu ini. Iya, rasanya begitu kali ya. Kadang-kadang saya bahasakan begini, ayo mister lah, ayo Arci, kita ngedabur tingkat dewa dulu. Kita bahas apapun ini. Nah, jadi salah satunya saya pernah bercerita bahwa kembali ke yang milenial tadi ya, saya sampaikan kami berputar mulai dari media gambar dan macam-macamnya, dari telepon koin ke macam-macamnya, dari jejaring sosial yang namanya apa dulu, tren ya, tren, lalu ada apa yang itu chattingan tuh, Ngechat. Tuh kan apa yang di warnet Iya sih, MIRC. ya itu. Nah, ya dan selanjutnya kadang saya merasa teknologi kita berada di apa ya, peradaban yang terus mengalir katanya begitu, dengan teknologi yang terus berkembang pesat. Tapi kembali lagi ke AI ya, jadi ini tidak dipungkiri sudah menjadi industri. Ketika sudah menjadi industri, mereka juga para developer AI ini terus mengembangkan dirinya, nah mengkomersilkan dirinya tentu saja, dan kompetitif pastinya. Nah kompetitifnya ini pasti terus akan menjadi lebih baik dan lebih baik, memahami komprehensif prompt. Bahkan ada istilahnya, kalau mungkin bahasa konten untuk permodelan objek atau subjek figur ya, ini ada istilah konsistensi model. Nah konsistensi model itu adalah bagaimana ketika prompt yang kita tulis sekali ini bisa dia ingat untuk selanjutnya, tanpa ada perubahan yang
berarti Nah, ini ya, terkait dengan peron tadi Mas. Jadi aku teringat ada isu. isuku kali ini. Nah, jadi ini ya sebenarnya ada hubungannya sih sama yang tadi. Jadi, isunya itu saat ini sebuah perusahaan akan meng-hire satu orang yang bisa menguasai prompt daripada dia meng-hire 3 orang. Ini gimana ini Pak Demis? Perusahaan apa itu? Ya, yes, taruhlah ini ada korelasinya dengan desain ya. Jadi kan istilahnya kan ketika kembali ya ke desain tadi, ketika sampean ada mendapat paket perencanaan dari suatu instansi Ya. pendidikan sekolah. Misalnya sampai mendapatkan perencanaan 5 sekolah nih, 5 sekolah. Nah, dengan batas waktu yang sekian. Nah, kemudian taruhlah pegawainya 3 orang. Nah, sampai estimasi, nggak cukup nih, harus 2. Ya 5 kan, 1 orang 1 sekolah. Nah, tapi di universe yang beda, ini universe yang pertama ini sampai mengambil tambahan 2 orang lagi. Di universe yang berbeda, 3 ini ada satu yang istilahnya dia sudah biasa berai dalam dunia desain dan sebagainya. Nah, dia mahir dalam membuat prompt sehingga menghasilkan yaitu tadi sebuah desain. Karena ini kan simpel ya, sekolah insya Allah simpel. Nah, kalau dia dapat menghasilkan desain sekolah itu 2 atau 3. Nah, akhirnya dari universe 1 yang sampean meng-hire 2 orang lagi, dan universe 2 yang hanya tetap 3 tapi mengoptimalkan penggunaan AI. Menurut saya gimana? Soalnya ini yang universe 2 ini saya rasa memungkinkan gitu dengan perkembangan sekarang ya. Gimana pendapatnya? Ya juga saya masih belum berpikir untuk replace. Bukan replace. Ya, kalau replace kan akhirnya sampai satu yang pintar, akhirnya yang 2 ini kan digusur ya, tinggal 1 kemudian sampai bekali dengan AI yang pro dan sebagainya. Kemudian dari 1-nya akhirnya bisa menghasilkan 5, bukan begitu. Jadi tetap 3 orang, 1 atau 2 ini dengan kemampuan AI atau sampai untuk memperdalam AI dan sebagainya. Nah, ini yang di universe 1 ini sampai menghayat tambahan 2 lagi. Pertentangannya apa? Sebenarnya pertentangannya gini. Dari situ memungkinkan nggak untuk universe yang kedua? Dan universe 1 kan dua memungkinkan. Nah, kalau pertimbangannya kan dari cost ya, Iya. Yang universe 1 sampai harus meng-hire 5 orang. Sekarang universe kedua sampai meng-hire 3 orang dengan plus bonus yang bisa menghasilkan produk AI itu dengan hanya 5 orang dan 3 plus ini saya rasa masih lebih murah dari yang universe 1. Karena Mungkin nggak? begini loh. Mungkin nggak? Mungkin. Nah,
mungkin. Kuncinya kan ada kemungkinan loh. Maksudnya kemungkinan secara output ya, secara output. Nah, dari segi bisnis dengan hasil yang hasilnya yang kurang lebih sama lah. Universe 1 menghasilkan 5 produk, Universe 2 menghasilkan 5 produk, namun cost di Universe 2 ini lebih sedikit. Sekarang pertimbangan bagaimana menurut Bapak Krishna? Ya saya ini yang Universe 2 kali ya. Yang menambahkan satu orang yang lebih mahir di prom gitu ya, Melatih, bukan melatih. Karena begini loh Pak, sejauh ini kalau saya membuat hipotesa kasarannya porsi yang bisa dilahap AI masih di angka 30%, gitu loh. Jadi porsi yang dilahap ini tidak sama dengan porsinya manusia atau porsinya staf kita, gitu. Jadi anggap saja bukannya satu AI ini nanti bisa menghandle satu atau dua, itu nggak bisa tetap. Bukan gitu Mas. Jadi gini, pertanyaannya gini. Nah, AI ini memang dia sepakat, dia tidak bisa di sisi makeup, sensinya kurang, kemudian sebenarnya banyak yang lagi yang negatifnya kan. Nah, cuman AI ini kan bisa sebagai tool dalam mempercepat pembuatan dena ya, kemudian kok geleng-geleng ya wah maksudnya gini, mempercepat dalam opsi itu tadi kan produk arsitek itu bisa mengubah atau istilahnya memilih atau mencopot sana sini. Nah, dari AI itu kita bisa menghasilkan referensi di mana istilahnya yang kita pilih. Jadi saya ingin gini, satu orang yang pintar AI, nah, kan tadi 3 ya, ada 5. Satu ini dibebankan semuanya dibebankan ke sekolah. Nah, dengan data yang sekian, buatlah dena sekolah 1 dengan 10 alternatif. Kemudian dia pilih. Kemudian buatlah dena sekolah 2 dengan data-data ini 10 alternatif. Kemudian dia pilih. Buatlah dena sekolah 3 dia tidak pilih. Jadi istilahnya dia yang satu orang yang pintar AI ini dia sih tidak berkutat dengan memunculkan pola-pola dena, tapi dia tinggal memilih dan mengkoreksi. Oke, ini Pak, lebih singkat. Oke, ini lebih detail ya. Oke, lebih detail ke pembahasan dena. Ya kan, pertama disclaimer-nya bahwa AI masih belum bisa menghasilkan visual dena yang lazim atau kasarannya memenuhi standar kerja kami, ya kan. Hubungan ruang atau dena sederhananya dia bisa generate itu. Nah, tapi untuk yang lebih ini sesuai itu tetap membutuhkan olahan lagi, Pak, olahan tangan lagi. Nah, singkat kata saya akan mengatakan dia powerful di kerangka berpikir, dia powerful di preliminary design, tapi ketika kita merambah ke desain, tentunya semua yang masih abu-abu itu menjadi lebih konkret, hitam atau putih sekalipun. Nah, inilah yang dia tidak cukup bisa perform. Nah, sometimes Pak, saya merasa begini, ketika saya tambahkan tadi
kelakuan dari A itu salah satunya adalah masih ada saat kita menggenerate itu ada trial and error, Pak. Iya. Makanya itu kan 10 alternatif. Oke. Kalau tidak dapat, akhirnya kita akan memilih yang dari yang terbaik itu untuk kita ubah lagi. Nah, menggenerate itu juga butuh waktu, Pak. Ya kan? Membuat prompt yang lebih spesifik, padahal sudah spesifik. Nah, jangankan yang ini, saya kasih contoh analogi yang lain ya. Ketika saya meminta membuat figur action figur untuk Mr. Grace atau Ardi, dibikinkan prompt bla 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 dengan situasi seperti ini, dengan posisi badan seperti ini dan macam-macamnya, dengan ekspresi wajah menampilkan begini-begini, tulis semua sudah lengkap. Saya generate, Pak. Kepuasan saya 40%. Digenerate lagi 50%. Digenerate lagi 55%. Digenerate lagi 20%, Pak. Bisa lebih turun lagi, Pak. Balik ke 50%. Ya, maksudnya diambil yang 50%. Diambil yang 50%. Sometimes IPK 50% itu tidak bisa lulus, Pak. Iya. Paham ya? Tidak bisa memenuhi standar kita, Mas Ian, gitu. Nah, kita masih, ya ini perilaku kelakuan, nah itu juga masih ada gamblingnya di sana. Nggak tahu ya, saya belum mencoba yang sangat-sangat punya power yang lebih, mungkin kredit yang lebih banyak ya, menyerapnya. Apakah sekuat itu? Nah, jadi sometimes pertaruhannya menjadi begini, Pak. Saya membuat prompt dengan bertaruh di kemampuan AI untuk memvisualkan keinginan saya. Dengan saya menggenerate sendiri dengan tangan saya, bisa jadi lebih cepat tangan saya, Pak. Nah itu ini bahasannya ini, sebenarnya ini. Kadang aku ngomong arek, wis iki gawe ngene lho, denai kok ngene sing harus buat ini begini. Nah, saya menjelaskan ke dia membutuhkan waktu 20 menit. Loh, padahal tak garap dewi 10 menit selesai itu. Jadi bisa jadi seperti itu kondisi yang kita benturani. Ya sama saja seperti ya, orang. Cara berpikir dia juga sama seperti cara berpikir staf kita yang mungkin perlu ekstra untuk memahami. Pernah nggak ini Pak? Pernah nggak ada kepikiran iseng-iseng ambil 2 staff, ambil nggak banyak dari staffnya itu, ambil 2 orang, yang satu suruh desain dengan dia mendesain ya, dia mendesain, kemudian yang satu dengan mengandalkan dena aja. Jadi yang satu carilah makanya buatlah dena dengan versi AI, carilah dari namanya suruh AI itu membuat 10 alternatif atau 20 alternatif, kemudian pilihlah menjadi 5, seleksilah menjadi 1. Nah, ini ditarungkan dengan yang manual. Nah, dari segi waktu, dari segi kualitas, pernah nggak? Belum pernah. Atau kepikiran? Atau akan kepikiran? Boleh juga. Iya, ya sejauh saya menggenerate mereka, bahkan terbalik, Pak. Saya sedikit optimistik terbarunya agak mulai kendor. Sebenarnya itu kan kita nggak ngomong ya, sebenarnya kita nggak ngomong preliminar ya. Preliminar oke lah, ini masih tataran konsep. Tapi ketika sudah lebih detail lagi, sudah terwujud visual layout dan macam-macamnya, ini rasanya saya sedikit memupus harapan saya.
secara kerangka berpikir hubungan ruang dan durasi sudah kita sudah dapat. Tapi untuk lebih dari itu rasanya ya mohon maaf masih belum terpenuhi. Nah, langkah berikutnya mungkin ketika kita build up menjadi 3D, menjadi suasana ruang, proporsi ruang dan macam-macamnya, nah dia bisa powerful kembali. Nah, masa transisi ini yang dia tidak bisa. Cara berpikirnya begitu sih Pak. Jadi ya sudah, semua punya kelemahan kelebihan kan. Jadi kita masukkan pada posisi yang tepat aja di awal, lalu dikritikkan, dikritisinya. Nah, saya tertarik komentari AI tidak bisa, belum pernah bahasa tadi. AI belum pernah bertemu dengan klien. Tapi jangan salah, AI bisa menyiapkan kita argumen-argumen ketika kita harus mempertahankan posisi desain. AI juga bisa membuatkan Q&A ya, question and answer yang mungkin akan dikeluarkan oleh direksi atau dari klien, sehingga kita prepare gitu. Bahkan luar biasa jawaban elegannya, mungkin karena dia afirmatif dan konstruktif mendukung, sehingga jawaban ngelesnya itu elegan Mbak, elegan sekali. Lebih powerful jika kita, maksudnya lawan bicara kita itu sebuah perusahaan, kita bisa menambahkan dari AI itu seperti backup regulasi. Yes. Jadi ketika di sini kita jawabannya adalah A dengan regulasi pasal sekian, perpres sekian dan sebagainya. Pernah saya terapkan, luar biasa. Gemini itu bisa asarannya karena dia punyanya Google ya, dia integrated dengan semua yang Google punya, termasuk Google Earth dan Google Map. Dia bisa membantu memberi informasi, memakai lapak temannya ya, misalnya koordinat bangunan, lalu ketinggian dan lain-lainnya, kontur dan lain-lain. Dia walaupun tetap harus ada review lah, nggak bisa kita terang-terang pasti. Sudut sinar matahari di bulan sekian misalnya, itu bisa bantu untuk prediksi. Nah, ini siap. Main branded kan Pak, tetap itu. Oke. Saya juga tambahan tentang menggenerate tadi ya. Bahkan ya, ketika kita selalu gagal mencapai tingkat kepuasan saya, si ChatGPT atau si Gemini itu akan mengatakan, sudah bos, berhenti sampai di situ aja, jangan digenerate lagi. Rasanya dia punya pendekatan yang berbeda. Bayangkan Pak, jadi misalnya ya, kita minta sesuatu yang bulat gitu ya, definisi, padahal kita sudah menggambarkan itu roda sebenarnya, ada grid, tapi kita nggak menyebut roda, kita nggak kasih prompt clue itu roda, kita cuma permukaannya begini, ada grid-gridnya begini. Nah, bisa jadi yang dia gambar apa? Donat Pak, gitu. Ya, sometimes ya tadi dia ada benturan-benturan prompt yang dia akan menangkan dan akan kalahkan ketika prompt kita gagal konsisten menjelaskan, itu dia akan bermanuver Pak. Karena AI adalah bank data. Yes. Ketika kata kuncinya adalah bulat, di bank data bulat banyak yang serving donat. Yes. Karena donat bulat. Yes. Nah, Yes. akhirnya diambil adalah donat. Yes. Jadi harusnya kalau
AI akan semakin powerful jika kita prompt-nya lebih detail, Yoi. lebih jelas, Yoi. lebih terperinci. Dan ini ada pengalaman ini. Jadi jangan salah, jangan juga kita memasrahkan prompt itu pada ChatGPT dan Gemini. Bisa jadi ChatGPT dan Gemini juga salah membuatkan prompt ya. Saya sering mendapati itu. Ya. Akhirnya saya baca dulu, oh ini nggak pas, saya harus ganti atau bagaimana. Ketika saya generate 1, 2, kok nggak bisa nih Mas. Berapa persen? Oh, enggak terlalu banyak sih, tinggal effort kita 30%. 30%. Sama 70% berarti. Ya, di proses itunya, ya kan, di proses itunya kan kita kan tidak sama. Jadi gini, nah, aku punya pengalaman ini kan, basicku adalah pengawas ya. Pada saat itu ada perubahan dari suatu pekerjaan dan itu membutuhkan justifikasi teknis. Dan ini kebetulan ini bukan perubahan secara arsitektural, tapi perubahan secara struktur. Karena basic saya arsitektural, saya kurang awam, saya awam di struktur. Cobalah saya membuat berdiskusi ya dengan ChatGPT. Ada perubahan sekian dengan sekian, strukturnya, kolomnya sekian dengan sekian, itu akan diubah baloknya dari beton menjadi WF. Coba tentukan WF, dimensi WF berapa, kemudian dengan menggunakan angkur berapa, ukurannya berapa, kemudian saya tambahkan, jelaskan dengan secara teknis dan hubungan teknis, dan keluarlah. Dari hasil itu kemudian coba saya lempar ke teknis itu. Dan iya, luar biasa sekali. Jadi mungkin kembali ya, kalau masalah rasa sense itu dia tidak cukup powerful ya, ataupun masih kalah lah dengan manusia. Tapi untuk sesuatu yang matematik atau istilahnya struktur, benar-benar apa istilahnya ya, pasti konkret ya, artinya dia sangat powerful, ya kan? Sangat powerful, cuman bukan berarti pasti benar. Oh iya, itu disclaimer lagi. Iya, tetap harus kita cek pada orang yang lebih tahu. Iya, kan sudah akan gantinya. Ya menarik sih kalau dia sampai segitu, luar biasa. Belum pernah men-trial ke struktur. Nah, itu tadi, dengan kemudahan kita berstruktur, pernah saya mencoba ke kasus yang struktur, bisa arsitektural atau bisa cagar budaya, itu malah lebih sangar. Tapi next kita live tentang cagar budaya. Waduh, apa tuh? Nah, di situ kalau saya kata kuncinya bukan lagi analisa perhitungan ya dengan analisa matematik sebagainya, tapi dengan regulasi yang ada, dengan pakem-pakem yang ada, dan wow, luar biasa bisa berfungsi. Dan ini bahkan sampai setelah dia merincikan ini, kemudian tinggal buatkan dari rincian tersebut menjadi sebuah justifikasi teknis dengan pengantar dan sebagainya, dan akhirnya jadi tinggal saya copy paste. Luar biasa. Sekarang saya balik cara bekerjanya. Kalau yang awalnya kita
berikan dia data dan dia menguatkan atau membuat afirmatifnya. Kalau yang semacam ini kamu mengafirmatif dan membuat review tidak, maksudnya gini, dari semua itu ya A sampai Z itu, oh rasanya yang XYZ-nya ini kayaknya nggak cocok deh gitu. Oh iya pasti ya, pasti lah, pasti. Masih ada yang tidak pas ya? Pasti ada yang kadang dihilangkan, kadang yang bahasanya terlalu vulgar, terlalu menyudutkan ke satu pihak, itu otomatis harus kita hilangkan. Apa lagi nah yang kita bahas nah? Akhirnya Ini kita bisa setengah jam membatasi air CO2. Atau kita cukupkan dulu Monggo sih. mungkin diskusi Kalau kita diskusi seng ya melebar kemana-mana kuatnya ya. cuman sedikit boleh tak simpulkan nah. Oke. Jadi mungkin koreksi ya kalau ada yang salah. Yang pertama, arsitek dengan AI itu tidak bisa anti atau tidak bisa kita menolak, tapi jadikanlah AI itu sebagai penguat value kita sebagai seorang arsitek. Mau tidak mau kita harus belajar. Jadi kalau dari dulu kita hanya tahu AutoCAD, terus kemudian 3D Max, kemudian Lumion, kemudian dan sebagainya, maka sekarang kita harus menguasai AI itu sendiri untuk menunjang value kita menjadi arsitek plus ya. Dan lagi kita juga tidak bisa 100% pada AI. Yes. Karena AI itu satu, secara regulasi itu AI tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetap penanggung jawab adalah human. Yes. Kemudian AI belum bisa mengambil keputusan karena AI bersumber dari bank data. Yes. Jadi kita yang berlaku sebagai Hakimnya, istilahnya hakimnya. Kemudian yang kalau saya pribadi ya, untuk yang teman-teman yang baru atau yang jauh dari generasi kita, jangan jauh lebih muda. jauh lebih muda. Jangan gunakan AI itu sebagai jalan utama, namun sebagai jalan pendukung. Tetap desain itu butuh roh, butuh butuh sense, butuh jiwa. Itulah yang tidak dipunyai AI sekarang ini, karena AI hanya tool. Tetap kita harus menguasai konsep, menguasai kalau dalam ruang itu tata ruang, perilaku manusia, proporsi manusia, kenyamanan dan sebagainya. Itu perlu diasah dari sini. Mungkin ada tambahan lagi? Ya penguat saja bahwa arsitek bukan lagi di artis ya. Jadi sebagus dan senatural apapun image yang kita berikan, apalagi juga fondasinya tidak kokoh, fondasi berpikirnya maksudnya, fondasi berpikirnya, konsep berpikirnya itu tidak cukup baik ya apalagi itu seperti si angan-angan saja. Itu semua sudah disampaikan. Terima kasih Mas Krisna atas diskusi malam ini. Mungkin nextnya akan kita bahas apa ya? Nanti kita pertimbangkan dulu lah. Opsinya nanti di arsitektur apa tadi, cagar budaya ya. Iya, dengan benturan tradisi dan belakang. ya. Oke. Ini yang ingin Ahmad menyelesaikan live ini lah.
Gitu. Nah, oke, terima kasih guys atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.